Anda udah sombong nih Kang Deddy ya dengan main konten-kontennya kasar. Harusnya Anda itu seorang gubernur dilihat bijaksana. Jangan hanya bisa menggusur orang kecil tanpa solusi, hanya bikin konten tanpa ada perbaikan. Anggarannya keluarkan untuk rakyat agar lapangan kerja bisa pulih. Ingat itu Kang Deddy. Jadi jangan macam-macam lah, pakai aturan kerja yang baik sesuai dengan tupoksinya. Bikin regulasi Kang Deddy, bukan hanya bikin konten. Anda jangan macam-macam deh dengan Islam. Anda ada kebencian dengan Islam. Saya Putra Cirebon nih, dari Sunan Gunung Jati yang membawa marwah Islam. Oh, sekarang kamu agung-agungkan Sunda Wiwitan, keyakinan yang kamu agungkan Nyi Loro Kidul, yang syirik. Jangan sampai Allah kirim lagi bencana yang lebih besar pada kaum Jabar karena pemimpin seperti Anda. Benci sama Islam, rumah sakit diganti dengan nama welas asih. Tapi Anda juga bukan welas asih, Anda ada kebencian sama ajaran Islam, sama agama kita. Maka dari itu sadar Kang Deddy. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini sehat selalu. Semoga seluruh warganet semuanya dalam keadaan bahagia. Pagi hari ini saya menyampaikan ya, karena ini berkembang di media sosial. Ada yang menyampaikan bahwa tidak ada artinya pemangkasan anggaran media 47 miliar. Kemudian ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi, ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Kalau Anda menemukan, silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya, ada kok, silahkan aja, atau datangi Dinas Informasi Komunikasi, menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah itu saya persilahkan ya. Jadi sampai hari ini kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang memberikan support, itu mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Provinsi Jawa Barat. Mereka bukan buzzer, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekan orang lain ya. Terima kasih ya atas kecurigaannya, karena rakyat ini penting curiga pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dicurigai, nanti pemimpinnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan. Terima kasih ya, tetapi saya harap sebelum speak up di media sosial, lebih baik siapkan dulu datanya baru speak up. Karena kan kita tidak mungkin speak up sembarangan tanpa data, karena itu termasuk kategori penyebaran berita bohong ya. Salam untuk Mbak yang berkerudung yang speak up. Saya menggunakan dana APBD untuk bayar buzzer. Terima kasih Mbak, semoga Mbak sehat, berkah bersama keluarganya, dan mudah-mudahan dibiasakan hidup tidak berbohong di depan umum. Hatur nuhun. Jualan apa? Itu jualan snack kering. Snack kering apa itu? Kayak keripik-keripik gitu yang kering-kering. Makanan ringan kayak ciki yang bulat-bulat. Iya. Ya udahlah, pokoknya jualan begitulah ya. Itu punya siapa? Punya tetangga. Punya tetangga. Terus kemudian dijualin lah. Iya. Keliling. Iya. Kalau pulang sekolah. Kenapa jualan? Buat yang nambah-nambah aja. Buat makan. Buat makan. Emang kiriman dari bapak nggak cukup? Enggak. Nggak cukup. Adiknya berapa? Adiknya 5. Diurus sendiri? Iya. Keren dong. Karena nenek nggak ada. Iya. Karena nenek nggak ada, yang 5 itu diurus sendiri. Iya. Iya. Tapi yang kedua mah suka di rumah si nenek sama si Uwa. Apa neneknya meninggal? Jadi sama si Uwa. Sama si Uwa. Oke. Berarti adiknya tinggal 4. 2. Aku cuma ngurus 3 di rumah. Kan tadi adiknya 5. Iya, jadi yang 2. Jadi kalau tidur mah di rumah si nenek yang di sana. Oh, yang 2. Iya. Oke. Yang 3? Yang 3 diurus di rumah. Di rumah. Jadi ngurus adik 3. Iya. Bagus dong. Ya karena saya seneng anak-anak Jawa Barat kayak gini gitu loh. Mandiri, tidak manja, tidak kolokan, optimis, tidak ngomongin aku tidak mampu, tidak sekolah.
ternyata bisa mendidik adiknya bisa sambil sekolah. Kan hebat gitu loh. Pernah nggak ketika nggak laku jualan nggak punya beras? Pernah. Terus pada saat kamu tidak punya beras itu kamu ngapain? Paling kayak minta kalau masih ada sini minta singkong gitu. Minta singkong ke siapa? Ke si nenek kan punya sawah gitu. Oh, nenek mah punya sawah. Tapi tidak minta beras ke nenek. Enggak. Kalau misal sering pernah dikasih gitu. Pernah nggak, artinya gini loh, tidak punya beras di rumah, kamu tidak masak, tidak makan, pernah nggak? Pernah, tapi diusahain lah buat adik-adik. Enggak, artinya gini, tidak punya beras ke si neneknya, tidak minta beras juga. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana Kang Deddy Mulyadi diserang kiri kanan atas bawah, teman-teman. Namun Kang Deddy Mulyadi tetap santai dan luar biasa. Nah, kali ini bagaimana seorang bapak-bapak mengatakan Kang Deddy ini sombong, berkata kasar, ya, berkonten dan sebagainya. Dan ini sebenarnya biasa saja sih, ya. Karena sejatinya tidak ada yang sempurna, ya. Selalu saja seorang pemimpin itu biasanya memang dikritik, memang diserang oleh orang-orang yang tidak suka, dan itu hal-hal yang wajar. Namun adalah bagaimana Kang Deddy, ya, orang-orang mungkin belum mengenal beliau, bagaimana beliau, cara pemimpinnya, cara kepemimpinan Kang Deddy itu mungkin orang tidak paham, ya. Bagaimana beliau itu tegas, mungkin agak santai, ya. Beliau itu mungkin santai, mungkin tidak terlalu kuar-kuar, ya. Beliau buat konten ketika bertemu dengan masyarakat, itu adalah karakter beliau, itu adalah gaya beliau, ciri khas beliau. Namun daripada itu, bagaimana beliau itu tegas, suka marah ketika ada orang yang melanggar aturan. Kalau kita melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi sidak, ya, sidak di beberapa tempat, misalnya ada pengerukan tanah, dan tanah itu diangkut melalui mobil, kemudian menyebabkan debu, dan Kang Deddy pasti marah dengan hal-hal seperti itu. Ya, itu marah tegas, ya, untuk kepentingan masyarakat. Ya, jadi orang-orang menganggap hal tersebut sombong, arogan, dan sebagainya. Dan Kang Deddy itu pernah berkata, ya, kenapa Kang Deddy selalu dibela banyak orang? Ya, karena memang orang benar, orang baik itu harus dibela. Ya, bukan artinya buzzer. Dan Kang Deddy mengatakan bahwa kalau ada anggaran dari Pemprov untuk buzzer, ya silakan cek. Ya, cek di Pemda, di Pemprov. Kalau ada silakan lapor. Ini adalah bukti ketegasan beliau bahwa tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Kang Deddy Mulyadi pure, ya, adalah seorang gubernur yang sangat tegas, ya, santai dan manis. Bagaimana menurut kalian?